Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Alamsir dengan NIM 19010200021. Saya dari kelas A1 Akuntansi semester 4. Saya kuliah di Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Surajio mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, di mana saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Simak video ini sampai selesai. Ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, manajemen. Organisasi terdiri atas kelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari organisasi bisnis adalah memperoleh laba yang memuaskan. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Yang kedua, perbedaan antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana. Pengendalian manajemen memerlukan koordinasi antar individu, hubungan antara tindakan yang diamati dengan perilaku yang diperlukan tidak jelas. Pengendalian manajemen banyak yang merupakan swap control, yaitu tidak dilakukan oleh suatu perangkat eksternal, melainkan oleh para manajer. Yang ketiga, sistem. Sistem adalah suatu cara yang ditetapkan sebelum untuk menjalankan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang kali. Beberapa tindakan manajemen tidak sistematis karena pada umumnya para manajer menghadapi situasi di mana aturan tidak terdefinisikan secara baik, sehingga harus menggunakan penilaian terbaik mereka dalam memutuskan tindakan yang diambil. Yang keempat, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Kegiatan pengendalian manajemen merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama dalam pengendalian manajemen adalah mendorong agar para anggota organisasi mencapai tujuannya sendiri, dan mereka juga secara otomatis membantu pencapaian tujuan organisasi yang selaras. Yang ketiga, perangkat bagi strategi. Yang keempat, penekanan aspek keuangan dan non-keuangan. Sistem pengendalian meliputi ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Dimensi keuangan memfokuskan pada laba bersih, imbalan ekuitas, imbalan investasi, dan sebagainya. Sedangkan dimensi non-keuangan memfokuskan pada kualitas produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pengantaran tepat waktu, moral karyawan, dan sebagainya. Yang kelima, bantuan dalam pengembangan strategi baru. Pengendalian interaktif merupakan pengembangan atensi manajemen karena adanya permasalahan, kehilangan pangsa pasar, adanya keluhan pelanggan. Adapun peluangnya yaitu terbukanya pasar baru yang dijadikan dasar manajer untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang tepat. Yang kelima, perumusan strategi. Ini merupakan proses menetapkan tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya. Strategi merupakan perencanaan yang besar, perencanaan yang penting secara umum ke arah mana organisasi bergerak sesuai yang diinginkan manajer senior. Yang keenam, pengendalian tugas.
adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun elemen-elemen pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelacak, detektor atau sensor. Adalah sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan. Yang kedua, penaksir atau asesor. Adalah suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor adalah suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Dan yang keempat, jaringan komunikasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.